Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan saya Damawati, mahasiswa PPG Transformasi BAT 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031170159. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Min 2 Pangkal Pinang pada kelas 1 PKN dengan tema Ayo Patuhi Aturan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini Ibu akan menanyakan ada tidak yang tidak masuk kelas hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu semuanya sehat dan bisa mengikuti pelajaran Ibu, pelajaran PKN. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu Garuda Pancasila. Bisa? Yang semangat ya. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Garuda berkorban untukmu Pancasila. Nah, sudah selesai nyanyi Garuda Pancasilanya. Kita minggu kemarin belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang ayo taati peraturan dengan tema macam-macam aturan di rumah. Nah, Ibu mau menanyakan, pagi tadi setelah bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Nah, Ibu mau nanya Hanif ini. Hanif, kamu habis merapikan tempat tidur, apa lagi yang kamu lakukan? Mandi, pintar. Mandinya pakai sabun tidak? Nah, pakai sabun. Kenapa harus pakai sabun? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Nah, anak-anak, selain itu Ibu juga mau menanyakan, kira-kira siapa yang membuat aturan di rumah? Selain orang tua, kita sendiri juga bisa membuat aturan di rumah. Nah, itu juga selain aturan di rumah, seandainya aturan di rumah itu kalian langgar,
Kira-kira bagaimana perasaan orang tua kamu kalau aturan itu dilanggar? Marah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang aturan di rumah. Dan Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Kalian tonton ya. Duduk yang rapi. Jangan ribut. Oke? Siap? Iya. Oke, hebat. Anak Ibu hebat. Nonton dulu ya. Coba perhatikan ini. Assalamualaikum anak soleh-soleha ibu guru yang cantik dan ganteng. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal macam-macam aturan yang ada di rumah. Apa itu aturan? Aturan adalah pedoman hidup kita. Aturan dibuat agar kita hidup tertib. Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. Aturan itu ada di mana saja, termasuk di rumah kita. Nah, tujuan dari aturan adalah untuk menciptakan kegiatan atau kehidupan tertib dan teratur. Aturan di rumah lainnya, antara lain, misalnya membantu ibu menyapu lantai, mengepel lantai, mencuci piring, membantu ibu memasak, membantu ibu melipat pakaian. Nah, yang laki, anak laki-laki misalnya. Aturan selanjutnya di rumah, kamu harus belajar. Belajar yang rajin di rumah dan mengerjakan PR yang belum selesai dilakukan di sekolah. Kenapa harus rajin belajar? Nah, supaya kamu bisa pintar dan menjadi anak yang sukses. Nah, anak-anak, video tadi sudah menjelaskan macam-macam aturan di rumah. Sekarang Ibu akan menjelaskan manfaat dari mematuhi aturan yang ada di rumah. Nah, setelah video pembelajaran tadi, Ibu akan membahas tentang manfaat mematuhi aturan di rumah. Nah, manfaat mematuhi aturan di rumah, 1. Kita bisa menciptakan suasana rumah yang nyaman. Apa itu menciptakan suasana rumah yang nyaman? Nah, mematuhi aturan di rumah itu bisa mengurangi konflik. Konflik itu apa? Misalnya pertengkaran antar keluarga. Nah, ada lagi. Misalnya yang kedua, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Aturan di rumah bisa membuat kita menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Contohnya, pagi-pagi kalian kan sudah bangun tidur. Bangun tidur harus langsung mandi. Nah, itu juga sudah termasuk aturan di rumah yang kalian lakukan dengan sangat disiplin. Habis mandi apa tadi? Kita melakukan ibadah. Itu juga disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ketiga, manfaat mematuhi aturan di rumah adalah bisa mengembangkan karakter dan moral aturan. Karakter kita tadi, misalnya waktu masih kecil, bayi tidak tahu aturannya, misalnya kan, setelah sekolah kita sudah paham, oh pagi-pagi harus mandi pagi, harus bangun pagi, harus mandi, harus cuci badan, harus gosok gigi, dan melakukan ibadah. Habis itu kita pakai seragam sekolah, kita sarapan bersama keluarga yang lain. Nah, pernah nggak di sini sarapan bersama keluarga? Pernah. Ibu mau nanya, pagi-pagi sarapannya apa di rumah? Ayam goreng. Makan pakai nasi. Siapa yang di sini minum susu? Nah, hebat semuanya anak ibu minum susu. Minum susu itu supaya kalian menjadi sehat. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Keempat, bisa meningkatkan
rasa hormat. Bukan hormat seperti ini ya. Itu hormat waktu upacara. Maksudnya di dalam aturan rumah ini bisa meningkatkan rasa hormat itu. Kalian bisa menghormati orang tua, menghormati kakak, kakek, nenek, siapapun yang ada di rumah itu yang lebih tua dari kita. Kita tidak, apa itu kalau dibilang tidak melanggar. Apa lagi? Kalau dibilang orang tua, apa? Ayo. Tidak boleh melawan. Iya, tidak boleh melakukan hal yang tidak diinginkan. Lanjutkan. Dengan meningkatkan rasa hormat, nah kita bisa menghargai privasi. Misalnya privasi itu, kamu tidak boleh menyentuh barang yang bukan milik kamu tanpa seizin yang punya barang. Meskipun itu punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, tidak boleh diganggu atau dipegang tanpa seizin mereka. Kenapa? Coba seandainya kalian punya mobil mainan yang bagus. Nah, kamu misalnya yang cewek punya itu apa namanya boneka yang bagus. Tiba-tiba kamu yang cewek punya adik laki-laki, bonekanya diambil sama adik laki-laki, dibanting-banting mainannya, bonekanya disepak ke sana kemari. Kamu sayang, kira-kira kamu marah tidak? Nah, makanya juga gitu. Kalau kalian tidak boleh memegang atau mengambil yang bukan milik kalian. Paham? Meskipun itu keluarga kita sendiri. Ada lagi, privasinya itu di rumah, aturan di rumah. Kamu tidak boleh langsung nyelonong masuk kamar orang tua. Tidak boleh nyelonong masuk kamar kakak. Ada lagi nih, kita lanjut yang kelima. Mempercepat penyelesaian pekerjaan rumah tangga. Nah, maksudnya di sini, kalau kita saling membantu, misalnya Repa membantu ibunya mencuci piring. Tadi tumpukan piringnya habis makan banyak sekali di atas meja. Ibunya capek tidak? Capek. Nah, jadi kalian sebagai anak cewek ataupun cowok boleh membantu orang tua di rumah. Supaya apa? Kerjaannya cepat selesai. Misalnya anak cowok ini ya, anak cowok lihat ayahnya bersih-bersih halaman. Sebulan sekali ya, misalnya libur bersih halaman. Kira-kira kalian membantu nggak ayahnya membersihkan halaman? Bantu. Misalnya ayahnya mencuci motor, bantu tidak? Bantu. Tadinya misalnya motornya itu kotor sekali habis dibawa ke pantai, banyak tanah kuning, banyak debu, banyak kerikil. Lama sekali ayahnya mencucinya. Nah, tindakan kalian adalah membantu ayah biar cepat selesai. Lanjut, selanjutnya. Yang nomor 6, meningkatkan komunikasi dalam keluarga. Maksudnya ini meningkatkan komunikasi dalam keluarga bisa mempererat hubungan antara keluarga. Misalnya tadi jarang ketemu sama ayahnya karena ayahnya dari pagi sampai sore bekerja. Ya, cuma malam hari kan bisa ketemu. Jarang ketemu. Ibunya juga bekerja misalnya dari pagi sampai sore. Itu kan jarang bertemu namanya kan? Nah, untuk meningkatkan rasa sayang dan komunikasi dalam keluarga, kalian bisa habis makan malam misalnya, habis makan malam mencuci piring misalnya kan, duduk sama-sama ayah dan ibu. Kita bercerita misalnya kan, kita bercerita tentang di sekolah lah, tentang di sekolah sama ayah ibu. Bagaimana ceritanya di sekolah sama ayah ibu misalnya? Kegiatan hari ini. Misalnya, ayo kasih contoh. Ini misalnya, ya kami tadi di sekolah
Ayo misalnya, ya tadi kami bermain sama teman-teman, main engkrang. Weh ya segar ya, mainnya enak ya. Rupanya kalau kita sudah tahu itu, kita bisa pandai menggerakkan kaki kan? Seperti itu maksudnya. Yang terakhir ini. Nah, perhatikan ya anak-anak. Dalam aturan keluarga itu, aturan atau aturan di rumah itu, manfaatnya juga bisa membantu anak, membantu kalian itu memahami norma sosial. Maksudnya norma sosial itu kalian bisa disiplin. Apa yang bisa dipelajari di rumah bisa menjadi bekal berharga kalian, bisa berinteraksi di lingkungan masyarakat. Paham? Paham belum? Nah, habis ini Ibu mau kasih kalian tugas kelompok. Mau tidak? Mau. Tapi janji sama Ibu, jangan ribut, harus kompak. Paham? Harus kompak itu apa? Jangan saling berebutan. Jangan saling Yang namanya kerja kelompok itu harus siap? Oke. Ini kelompok 3. Bu bagi ya. Nanti dulu ya sebelum Ibu kasih perintah ya. Baru dikerjakan. Kurang 6 kelompok. Belum nak ya. Nanti ya. Guntingnya Ibu instruksi dulu ya. Inti dulu ya, Ibu instruksi dulu dari depan. Coba ya, anak-anak. Halo. Perhatikan Ibu guru. Nah, di sini nanti kalian tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, di sini kalian gunting satu-satu ya. Gunting satu-satu. Baru kalian tulis judulnya. Macam-macam aturan di rumah. Mulai pertama itu apa? Ada tidur tidak situ? Ada tidak di situ gambar merapikan tempat tidur? Nah, mana merapikan tempat tidur? Nah, coba lihat di sini. Yang pertama digunting dulu. Apa gambar apa ini? Merapikan tempat tidur. Gunting, tempel di sini, lalu tulis bangun pagi, merapikan tempat tidur. Yang kedua apa? Sarapan Pak. Nah, ditempel ya. Bisa mengunting. Ya, Ibu pimpin ya satu-satu. Boleh. Tulis. Keluarkan pensilnya. Coba sini tulis kelompok 2. Macam-macam. Nih. Udah, jangan ribut. Jangan ribut ya, udah. Macam-macam aturan. Tulis. Macam. Ya. Ya, silakan digunting. Ya, gunting rapi-rapi ya. Gunting rapi-rapi ya. Macam aturan di rumah. Nah, siapa yang menggunting? Hanif gunting dulu ini. Ini yang bangun tidur mana? Bangun tidur ini. Ya, kalau yang cowok ambil yang ini, gambar ini. Gambar anak laki-laki. Gunting dulu ini satu-satu. Ibu lanjut ini. Nah, coba nih lihat nih. Tulis dulu nak judulnya nak. Sini, tulis ya. Sini. Macam-macam. Sini. Yang macam-macam. Gunting semuanya. Iya, gunting dulu ya yang rapi. Nanti Ibu ke situ satu-satu.
sudah selesai. Ini Ibu mau melihat kemampuan kalian mempresentasinya ke depan. Bisa? Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3 sudah siap? Oke, kelompok 3 kasih tepuk tangan. Pelan-pelan ya. Nah, anak-anak perhatikan, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo anak kelompok 3, Ibu persilakan. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan macam-macam aturan di rumah. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Yang kedua, mandi pagi. Yang ketiga, sarapan pagi. Yang keempat, berpamitan ke orang tua. Yang kelima, merapikan sepatu di rak sepatu. Yang keenam, membantu ibu mencuci piring. Yang kelima, yang ketujuh, mengerjakan PR. Yang ke-8, Tidur tepat waktu. Ore, kasih aplaus semuanya. Hebat. Kelompok 3 hebat. Selanjutnya, yang kedua, kelompok 6 maju ke depan. Ayo. Ya. Nah, sekarang dari kelompok 6, kalian ya teman-temannya ya mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ayo, semangat. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 6 mau menampilkan macam-macam aturan di rumah. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Yang kedua, sarapan pagi. Yang ketiga, mandi pagi. Yang keempat, merapikan sepatu. Yang kelima, berpamitan kepada orang tua. Yang keenam, sarapan pagi. Yang ketujuh, tidur tepat waktu. Yang kedelapan, membantu ayah mencuci mobil. yang kesembilan, membantu ibu mencuci piring. Ore, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih anak ibu yang cantik. Hebat semangat, kembali ke bangkunya masing-masing. Ayo kita nyanyi dulu, nyanyi biar lebih semangat. Sudah siap yang di belakang? 1, 2, 3. Di rumah. Oke, pintar. Ibu kasih aplaus buat kalian. Oke. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari video pembelajaran, materinya hari ini sudah kita bahas. Aturan sudah kita ketahui, sudah mengerjakan LKPD-nya berupa kerja kelompok. Sekarang Ibu akan memberi evaluasinya ini. Kalian lanjutkan di rumah. Nah, Ibu ini kasih berbagai macam aturan di rumah, seperti membantu ayah mencuci mobil. Nanti kalian kasih warna yang sesuai dengan imajinasi kalian. Kalian tulis keterangan di bawahnya.
membantu ibu mencuci paham? Nanti minggu depan dikumpul sama ibu lagi ya. Kita ambil nilai. Oke, sekarang ibu bagikan satu-satu. Bagikan. Ditulis, cuma ini tugasnya mewarnai. Sekarang ibu mau menanyakan pada kalian, apa pelajaran yang kalian dapat pada hari ini? Ya, PKN. Maksudnya pelajaran itu apa yang kalian dapat? Kalian bisa tahu aturan tata tertib di rumah. Misalnya apa contohnya yo? Apa aturan yang berlaku di rumah kalian? Apa? Menyapu halaman, apa lagi? Membantu orang tua. Membantu ayah mencuci mobil. Nah, yang pertama aturannya itu pertama bangun pagi. Mandi pagi. Nah, tidur apa? Dan banyak lagi lainnya aturan di rumah yang bisa kita pelajari dalam pelajaran PKN hari ini. Anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri sampai di sini. Untuk minggu depan kita lanjutkan pelajaran PKN tentang aturan di sekolah. Nah, untuk itu kita mulai dulu berdoa sebelum pada ketua kelas. Silakan pimpin doanya, Nak. Duduk yang rapi. Sikap berdoa. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi usri ilal ladzina amanu hati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, habis ini kalian pulang, keluar yang rapi dan tertib, tunggu jemputannya, baru kalian boleh pulang. Oke?